Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggriani dengan NIM C0E021045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena, the ability to control given phenomena. Tujuan mempelajari teori akuntansi: yang pertama, ilmu deskriptif, yang kedua, deveratif, ilmu murni atau abstrak, ilmu sinopatis, dan ilmu terapan. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan tidak diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas, yang kedua, konsistensi, yang ketiga, daya banding, yang keempat, tempat waktu, yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan, yang keenam, materialitas. Sistem akuntansi sektor. Sistem akuntansi sektor publik yaitu identifikasi kegiatan operasi yang relevan, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat, adanya sistem pengendalian untuk manajemen reliabilitas, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan para prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara berhati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integrasi dalam mengaudit laporan suatu organisasi setelah saat membuktikan kewajarannya. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel dan patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu ekonomi. Standar overload terjadi ketika standar terlalu banyak, standar terlalu rumit, tidak ada standar yang tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, organisasi besar dan kecil, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya. Teknik-teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran, yang kedua, akuntansi komitmen, yang ketiga, akuntansi dana. Basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik: basis kas, basis akural, basis kas menuju akural, akural transisi ke kas akural, single entry dan double entry. Baiklah, berikut adalah paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.